pas lebaran tahun ini, akhirnya karena udah hampir 1 tahun pacaran, akhirnya kita memutuskan kita liburan sama keluarga kita masing-masing yuk. Jadi diadil nih, dibagi seminggu aku di Jepang sama keluarganya dia, terus habis itu pulang ke Jakarta dulu, besoknya langsung terbang lagi ke Bangkok seminggu sama keluarga aku gitu. Kak Brandon nih selain selama vakum nih 2 tahun kemarin selain untuk fokus bisnis, ada sembari nyiapin pernikahan gak sih? Kasian dia duduk itu. Karena kan sekarang sama pacarnya ini kan romantis banget di sosial media juga kayak gitu. Ada apalagi mempersiapkan pernikahan nih mungkin nih. Selain kemarin vakum untuk bisnis nih. Persiapan pernikahan belum sih ya. Tapi kadang suka godain dia. Oh si Ken sama Barbie. Tapi kadang suka bercandain dia di Dad, nanti kalau misalkan kalau gimana ya ngomongnya? Bingung ngomongnya. Ya kalau udah nikah gimana menurut dia, cocoknya umur berapa? Biasa kisi-kisi dulu, nggak ngomong langsung gitu. Tapi kalau Om Ferry belum. Terus biasanya Mas Ferry jawabannya apa? Sebagai ayah nih. Jadi kan gue bilang begini bahwa menikah itu bukan masalah berapa usia kamu gitu menikah itu, tapi masalahnya adalah siap atau tidak gitu. Ada orang yang misalnya umur berapa udah siap gitu, tapi kalau udah siap juga apa yang disiapkan gitu kan banyak hal yang harus diperhatikan gitu. Karena dalam kehidupan saya tuh saya percaya bahwa menikah itu harus dilakukan kalau bisa ya, diusahakan 1 kali dalam seumur hidup kan gitu kan. Jadi segala sesuatunya harus siap. Orang yang akan kita nikahi itu juga harus yang tepat gitu ya, yang betul-betul satu visi, satu misi gitu. Jadi artinya segala sesuatunya harus betul-betul ready gitu. Jadi bukan masalah usia. Usia berapapun kalau memang udah siap ya it's okay gitu. Asal jangan di bawah umur. Nggak boleh. Tapi Om sendiri ngeliat Kak Brandon udah siap belum sih kalau berarti? Harus ditanya ke dia udah siap. Gimana Kak Brandon? Aduh, kalau siap nggak siap nggak tahu ya. Kadang kan di kehidupan kan kalau kita nunggu sampai siap nggak akan terjadi kan. Tapi kalau misalkan mungkin harus nunggu beberapa tahun lagi kali ya, baru aku benar-benar ngerasain udah siap dari semua aspek ya, dari secara umur, secara kemapanan, gitu, secara mentally, emotionally juga udah siap gitu. Kalau sekarang kayaknya belum kayaknya. Oke. Ini kan Kak Brandon sama Om Ferry kan kelihatannya deket banget. Boleh diceritain gak sih kayak hal-hal yang biasa dilakuin, misalnya hal unik nih ya, misalnya kayak liburan ke tempat-tempat yang ekstrim segala macam kayak gitu, pernah nggak? Ya kalau misalnya liburan tuh ya biasanya kalau misalnya kebetulan pergi sama Brandon sekeluarga, biasanya dia tuh suka nemuin tempat-tempat yang unik atau dia kan vegetarian gitu ya, walaupun dia vegetarian tapi dia suka nyariin kuliner-kuliner yang dia tahu saya tuh suka kuliner gitu. Dia suka nyariin kuliner yang kayaknya yang lucu, yang apa gitu. Nah, dia ngajakin saya makan ke situ walaupun dianya nggak ikut makan gitu. Misalnya kalau olahan daging kan dia nggak ikut makan, udah dia makan aja katanya gitu. Ini top banget nih makanan di sini kayak gitu. Karena suka nyari experience yang menarik aja sih. Kayak kemarin pas ke Thailand mau usahain datang tapi akhirnya nggak sempet sih. Yang kayak ibu-ibu yang pakai kacamata yang masak di Thailand yang Michelin star gitu, pengen kesana cuma rame deh nggak jadi gitu. Pengen nyari momen itu. Tapi kalau sering pergi bareng pergi ke toko thrift store kali ya. Iya. Kita lihat-lihat bareng. Kita suka juga ke toko-toko vintage gitu. Ya. Karena kita berdua suka segala sesuatu yang vintage, barang-barang unik peninggalan zaman dulu. Tapi yang unik kemarin kita ke Thailand itu pas saya dapet lagi ada event yaitu buffet durian. Dia pas lagi di tempat lain, saya lagi lihat ada buffet durian, WhatsApp, non kamu harus cobain buffet durian. Jadi bayar sekali, terus kita buffet durian, segala macam varietas durian itu ada semua. Jadi bebas selama 1 jam kita milih mau makan durian apa aja siap, pokoknya terus aja mereka siapin, kita makan mau sampai kita jadi kayak kulit durian juga nggak apa-apa gitu. Oke, ini kan sering coba hal-hal yang baru nih bareng bersama nih. Biasanya nih Kak Brandon tuh selama bareng sama Papa nih, apa sih biasa Kak Brandon suka pelajarin dari Papa dan juga Om Ferry nih suka belajar gak sih dari Brandon gitu? Oh ya, saya itu tipe orang tua yang tidak memaksakan kehendak saya. Kemudian saya selalu merasa bahwa banyak hal yang bisa saya pelajari dari anak-anak saya.
apalagi terutama sekarang itu zaman teknologi yang AI segala macam. Terus kebetulan dia kan usahanya di situ ya, MetaHuman, NFT gitu. Jadi saya banyak banget belajar dari dia mengenai teknologi. Saya tuh gaptek soalnya. Tapi dialah yang banyak ngajarin saya. Jadi nggak cuma itu, mungkin kadang-kadang dari perilakunya saya merasa oh iya ya, Brandon dalam mengambil keputusan ini sikapnya kayak begini bagus juga nih gitu. Ya, gitu. Saya terbuka, saya jadi memang orang tua yang suka belajar dari anak. Kalau aku ngeliat Didi sih sebenarnya banyak hal yang dulu mungkin pas aku lebih muda, pas aku lebih kecil itu aku merasa sebel. Kenapa sih Didi aku gini banget ya? Cuman pas sudah mulai lebih dewasa ternyata banyak banget kekurangan aku itu sebenarnya terisi sama Didi. Jadi kayak misalkan Didi itu orangnya lebih keras, lebih konsisten. Aku tipe orang yang suka nyobain semua hal. Ada baik ada jelek ya kan. Kalau aku jadi lebih eksploratif. Tapi kadang dalam kehidupan itu kita butuh konsistensi atau butuh yang lebih berprinsip. Nah, aku belajar dari Didi tuh. Jadi aku kalau ada kejadian yang kayak lagi dalam masalah, aku suka mikir kayak ini kalau bokap gue lagi di posisi dia bakal ngapain ya, karena kalau gue yang ngambil keputusan pasti gue salah nih. Jadi selalu mau menempatkan diri aku di sepatunya Didi. Oh Didi bakal gini, oke deh, aku harus lebih begini biar aku seperti lebih Didi gitu. Dalam masalah apapun, misalkan kayak lagi kena, misal bisnisnya lagi harus ngambil keputusannya apa, tapi kalau aku yang ngambil nggak jelas nih gitu. Tapi kalau Didi bakal bilang A, B, C, oke. Aku mau jadi role play sebagai Didi itu. Jadi aku dalam kehidupan tuh suka role play juga supaya aku tuh nggak nyangkut dalam diriku sendiri yang kadang ngambil keputusan yang salah. Berarti sering nanyain saran juga dong? Sering. Kalau ngomongin tentang bisnis atau tentang karir, aku sering curhat sama Didi dan sering nanya pendapatnya gitu. Kalau ngomong pacar sama ibunya. Oh ibunya, Mami. Tapi berarti udah dikenalin ya ke papa mama ya? Udah. Jadi kalau misalkan punya gebetan baru atau punya pacar baru tuh kunci pertama tuh aku pengen usahain biar mereka bisa ketemu, kenalan gitu. Ya, dia orang tipikal yang seperti itu. Jadi kalau misalnya dia punya teman baru atau punya ada cewek yang dia lagi deketin atau udah punya pacar gitu ya, pasti dia selalu mau mendekatkan pacarnya itu atau teman barunya itu ke orang tua, ya dia ke saya gitu. Tapi Om Ferry itu membebaskan nggak sih pilihannya Brandon? Nah, tanya dia bebas. Bebas. Jadi mau dari background apapun, pokoknya terserah. Kemarin juga sempat liburan bareng sama pacar. Itu sama keluarga juga apa gimana? Gimana tuh? Gimana? Jadi kalau misalkan keluar negeri sering karena teman-teman kita itu sekarang di umur-umur yang banyak yang nikah kan. Terus sekarang tuh lagi ngetren bukan big wedding di Jakarta, tapi kayak vacation trip yuk gitu kan. Misalkan ada di Bali gitu kan, pengennya kecil tapi di luar kota yuk gitu biar pengalamannya berbeda. Jadi ada beberapa kali kita pergi ke Bali, terus yang terakhir ya ke luar negeri juga. Jadi udah sering lumayan pergi ke luar negeri. Nah pas Lebaran tahun ini akhirnya karena udah hampir 1 tahun pacaran, akhirnya kita memutuskan kita liburan sama keluarga kita masing-masing yuk. Jadi adil nih, jadi bagi seminggu aku di Jepang sama keluarganya dia, terus habis itu pulang ke Jakarta dulu, besoknya langsung terbang lagi ke Bangkok seminggu sama keluarga aku gitu. Jadi dijatuhin nih. Terus pacarnya nyusul, nikahnya nyusul gitu. Iya. Itu biar lebih mendekatkan ya. Iya. Jadi adil. Jadi buat keluarga pun sama mantu-mantunya jadi bisa jadi mengenal karakter. Aku pun jadi mengenal karakter misalkan orang tuanya Dika gitu. Aman. Oke, makasih banyak Thank you ya. Thank you. Makasih banyak. Silakan makan bakso.